Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi tawil umurana hatta hazal yaum summa hatta akhir hayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa ahaznahum bima kanu yaksibun. Summa qala ta'ala aidan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya salah satu ayam yaumu omsikut ma biyadika minhu syai'un yaumu ghadin la tudri at-tudriku amla wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu Yunda Qurratul Ain, sesepuh kita Ayahanda Rashid Ibrahim, Ayahanda Taun Tawijahari, dan beliau yang masih berada di luar negeri Bapak Iskandar Lamis, yang kita muliakan Imam Masjid Taqwa yang memfasiliti tempat kita, yang kita banggakan Junior kata saya, Junior juga kata Yunda Qurratul Ain, Andinda Peri Ernest dipercayakan menjadi ketua BKM beserta pengurus. Bapak Ibu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dari nama, pangkat dan jabatan kita, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa beda tanggal 1, tanggal 2, 29, tanggal 30? Ada tak bedanya? Ada, Bu. Tanggal tua duit tinggal dikit. Oleh karena itu, di mata Allah tanggal, bulan, hari sama. Hanya beberapa tempat waktu yang Allah muliakan itu lain cerita. Misalnya hari Jumat, hari yang dimuliakan, sepertiga malam setiap harinya, bulan Ramadan di antara 12 bulan tersebut. Tapi yang lain-lainnya sama. Maka itu tingkat kesyukuran kita usahakan sama. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Maka melalui organisasi besar yang ini, mohon maaf, budayanya nyaris hilang gara-gara modernisasi kata kita sekarang ini. Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu mengajak kita kumpul di sini bukan sekedar pengajian. Duduk di masjid itu i'tikaf namanya, dapat pahala. Ketemu kawan, bersalaman dua orang muslim,
Ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Allah cabut dosa keduanya sebelum dua telapak tangan tersebut terlepas. Ibnu Mas'ud kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, duduk kau di pengajian walaupun kau terkantuk-kantuk beru. Tidak nyatat tak apa-apa, kurang konsentrasi tak apa, nak selfie lah. Kau akan mendapatkan pahala. Pertama, lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup solat sunat 1000 rakaat? Tarawih di Masjid Taqwa ni baik sepi, orang milih ke 11. Sini masih 23. Tarawih yang 11 baik itu kisaran 10 malam paling lama. 10 ke atas pindah, bukan lagi di An-Nur, di An-Nisa, di At-Taqwa, tapi di Al-Mall, Al-Bim, Al-Puncak, Al-Enggano. Pindah tarawih. Mendengar ceramah sejam lebih baik daripada melayat 1000 jenazah. Seumur hidup kita syukur 100 yang pacar kita layat. Mendengar ceramah sejam lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda. Kita bulu kuda tu ni ada nyimpan. Ini luar biasa. Siapa yang paling besar amalnya? Barangkali penggagasnya. Nah, alhamdulillah, waktu kita sama, jam kita sama, aktivitas yang berbeda. Barangkali yang tidak datang ke sini piringnya masih kotor, kita yang ke sini piring mati. Kita sampai balik pengajian kelak, yang tidak pengajian piringnya masih kotor, yang kita juga sudah dibersihkan. Siapa? Ya kita tu lah bersihkannya. Balik dari sini kelak, itu samanya. Yang berikutnya kita bersyukur, tidak ada yang bisa menyangka umur kita sampai hari ini. Banyak orang yang mati muda, tidak pakai sakit, tidak pakai aba-aba. Ada kita nonton di sosial media itu, beberapa ada yang sedang berjalan mati, ada yang sedang megang mic mati, ada yang sedang bawa acara mati, ada yang sedang duduk di kafe mati. Begitu mudahnya mati. Kalau sedang ceramah jarang. Inilah kematian. Kita masih hidup sampai sekarang. Apa itu umur? Bukan panjang dan lamanya hidup. Umur itu kemanfaatan artinya. Ada manfaat dah kita hidup, itulah umur. Percuma umur kita 60 kalau sisanya tinggal 2 hari lagi. Maka kemanfaatan itulah yang sedang kita cari sekarang. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Bersyukur ke berikutnya, paling tidak mata kita tidak terturu kedua hal sepanjang pagi ini sampai siang. Siang kelak saya tidak tahu. Apa dua hal itu? Arang dan jagung. Kemana berjalan alang kebanyak jagung. Kalau tiap sudut kita tertengok, ada juga pancingan dari dalam. Kalau lemah bakar jagung malam ini, akhirnya terbeli juga. Boleh tak bakar jagung? Boleh. Cuman untuk diketahui, maaf Bapak Ibu, ini bukan sentimen agama, bukan apa-apa, bukan provokasi, mohon maaf. Umat Nasrani malam ini haram dia keluar karena fokus ibadah. Kalau yang taat. Umat Nasrani malam ini puncak ibadah. Nah, yang ke pantai panjang sampai diatur satu jalur itu Muslim galau. Ini kondisi. Apa tidak boleh ke pantainya? Boleh. Kadang-kadang begitu masuk satu jalur, keluar habis asar, pas maghrib di mobil.
Jalan macet. Nak berhenti, orang dari belakang klakson, nak maju merambat. Itu. Orang rumah nanya, di mana kita maghrib? Di sinilah. Mana nak maghrib? Merayap dari tapak Jeddah tu sampai ke BIM lah azan Isya. Selesai maghrib. Apa gawe? Nak ngitung dari 10 sampai 1. Orang ngitung 1 sampai 10, nyidak 10, 9. Ngapa Pak Ustaz tahu? Aku pernah. Tobo Peri inilah yang nyiapkannya, ke Iwan. Ya Allah. Akhirnya Bali itu pakai naik ojek. Jujur ini kan. Dan insyaallah dengan kasus yang menimpa Wakil Bupati Kaur jadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan nian lagi maka kita tidak tahu macam mana di dalam tu. 23 Desember kemarin di Aceh, 2 tangannya putus. Ternyata itu mercon yang kadaluarsa, meletup di tangan. Kita tidak tahu apa terlem di situ. Itu. Akhirnya dia terpaksa meletup masih dipegang ke tangan. Jangan nian. Karena manfaatnya tidak ada, ruginya besar. Kalau sampai cacat seumur hidup, iya, rato-rato orang ngomong alang kebigol. Kita sakit mano cacat bigal pun. Alhamdulillah, pencerahan pagi ini tidak lama menjelang dibukanya acara resepsi orang nak pesta. Ya, sebelum itu salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah bujang tuwo kuli pasar. Dia ni nabung, setiap dia punya penghasilan ia disisihkannya lah 10%. Kalau 100 cuma 10.000. Kalau 200 20.000. Tiap dia punya 10%. Itu dikeluarkannya di bulan Rabiul Awal. Begitu tanggal 11 Rabiul Awal, dia keluarkan. Dia kasih ke rumah makan. Bu, duit segini. Ini ibu masai berapa dapatnya? Siapkan nasi gulainya, kalau bisa yang enak-enak. Aku butuhnya besok tanggal 12 Rabiul Awal. Malam tanggal 12 itu jam 1 dia bangun. Tahajud, lalu dia maulid Nabi sendiri baca selawat sampai subuh. Batas subuh dia berdoa. Karena doa yang paling diijabah itu menjelang subuh. Selesai subuh, dia panggil tetangga-tetangganya. Sekedar batas yang pacak makan itu kemarin. Nah, makanan itu dia sedekahkan tiap tahun dia buat. Untuk maulid Nabi seala kadarnya. Yang orang-orang fakir miskin diundang untuk makan. Belum sempat menikah, dia meninggal. Tetangga yang pernah diundang itu bermimpi, nengoknya enak, yang dikubur terang, yang dialog. Di mana kau? Aku juga bingung. Begitu 7 langkah orang melangkah, ada terowongan panjang terang. Aku jalani baik. Begitu aku jalani, ada lanang. No, ini mungkar nakir ni, rasaku kata yang ninggal tu. Tapi begitu makin dekat, makin ganteng, makin elok, makin tampan. Dia nanya, kau mungkar nakir? Tidak. Aku orang yang engkau rindukan. Aku orang yang selalu kau kirim salawat. Aku yang selalu kau senandungkan. Maka saya berhak menjagamu. Dari barokah bacaan selawatnya itu, dia terjaga. Maka itu tadi kita selawatnya serius tadi. Insyaallah itu akan menjadi syafaat bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati. Ada hadis
sayati alaikum zamanun, akan datang kepada kalian zaman, masanya nanti zaman. Ciri zaman tu datang duo. Kalaulah sampai zaman tu cirinya duo. Takarrabuz zaman wa takarrabus aswat. Itu satu hadisnya. Hadis yang kedua, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Fatakunus sanatu kas-sahri wasyahru kal jum'ati wa takunul jum'atu kal yaumi wa yakunul yaumu kas-sa'ati wa takunus sa'atu kaddarramatil binar, rawahu Ahmad. Tidak akan datang kiamat hingga terjadi yatakarabuz zaman. Takarabuz zaman itu waktu begitu cepat. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa sejam, sejam rasa sekedip mata. Ada yang merasakan cak ini belum? Ada belum? Ada orang-orang yang LDR. Suaminya tugas Jakarta, bininya di sini. Ketemu sebentar, berbisanya lama. Tapi kinilah balik lagi sini. Orang-orang yang sedang jatuh cinta itu. Ketemu sebentar, seminggu ketemu, rasanya cepat itu. Nah. Yang ini. Yang kedua, takarabus aswat. Takarabus aswat itu pasar mudah diakses. Nah, kita bicarakan. Sekarang kita tengok catatan-catatan singkat saya nulis di sini tadi untuk 2023. Kita tidak melihat yang buruk-buruknya, yang baiknya ada. Cuman yang buruk ini maksud saya evaluasi bagi kita. Yang pertama 23, runtuhnya marwah hukum. Sampai MK, ketuanya sampai dipecat, itu runtuh. Yang kedua, ekonomi makin melorot. Harga karet jangankan naik, pabriknya di Kembang Serila tutup satu. Yang satu pun 4 empot. Sawit sempat naik 3.000. Turun gut kini dak naik-naik lagi. Tapi harga cabai beratus. Sejak kemarau ni sampai kini lah tidak kemarau lagi. Alhamdulillah beras tidak turun-turun. Minyak sayur naik turun, naik turun, naik turun. Keluar minyak pemerintah, minyak kita. Ngut kini lenyap. Pelanggaran HAM belum jelas. 6 orang yang bunuh Habib Rizik Siddiq itu sampai sekarang tidak tahu macam mana bentuknya. Karena tu butuh orang yang tidak bernama. Kalau bernama, hukum mati pacak jadi berubah. Yang keempat, beberapa hal viral. Yang viral ni yang buruk. Pertama, kasus Mario Dandi. Anak Dirjen Pajak yang menganiaya anak orang sampai koma. Yang kedua, lanang dari Lampung, TikToker, dia sorot kalau jalan Lampung yang rusak tu. Geger Republik Indonesia. Teko Bengkulu, tiap hari orang posting jalan rusak gitu. Yang buruknya nampak, kita pikir kita baik, rupanya Lampung lebih parah itu. Ada di Langgar Jaya tuh Pak. Langgar Jaya ini Kepahyang. Orang bawa orang sakit diusung. Syukurlah tidak begitu jauh. Cuma 13 kilometer. Diusung. Nama bapak yang sakit itu Mbah Syukur namanya. Seminggu di rumah sakit meninggal. Tidak diusung dibawa ke situ,
tapi pakai motor. Sebelah kanan ini batang pisang yang bobotnya sama dengan Mbah Syukur itu. Lanang itulah bawa bermotor, tidak pakai wiu-wiu. Aku pikir ini tahun 70-an. Rupanya tahun 2023. Di Kepayang, Pak. Kata bupati, jalan provinsi. Kata provinsi, jalan kabupaten. Gitu. Sampai sekarang, Pak, alhamdulillah. Masih model itu. Ini kondisi. Yang viral-viral, yang buruk-buruk itu. Kemudian ada orang foto prawet nak pakai asap-asap, terbakar Bromo, Sapana sampai sekarang. Aku nengok dari dekat itu, Bu. Jarak saya paling sekitar 2 meter dari TV. Iya, habis. Kita ingin catatan buruk ini jangan terulang dari 2024. Kita ingin hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi. Dan peringatan dari Allah ini bukan kurang. Wal asr. Allah bersumpah untuk waktu ini. Kata orang yang paham bahasa Arab, kalau dia pakai wa itu sumpah nih antum. Dan tidak sedikit Allah bersumpah, mulai dari wal laili demi malam, wal fajri demi fajar subuh, wad duha demi sesudah subuh menjelang siang, wasyamsi demi siang, wal asr demi asar. Amal batas asar tidak juga ndak, maghrib selesai. Gitu. Allah ingatkan kita, masa ini ngapo? Innal insana lafi khusr. Seluruh kita ini dalam kerugian. Saya tidak tahu dari mana dapat rumus ini dulu untuk umur kita. Dipotong jadi 3, 35 sampai 45, 45 sampai 55, 55 sampai mati. Kalau tidak serius usaha tu, serius nian dari umur 35 sampai 45. Serius nian, apa baik silakan. Nak usaha kuliner laju lanian, nak usaha apa namanya bisnis jalaninian itu. Manfaatkan segala potensi yang ada. Ngapo? Mumpung anak masih kecil dan kita masih kuat. Batas 45 sampai 55 bertahanlah. Kapo? Anak kuliah, yang kuliah nak cari kerja, yang lah dapat kerja nak nikah, nak bertunak, ampun. Nyewa balai buntar balai 15. Nyetak undangan minimal 1000 dapat aqua 10 dus. Itu kalau undangan yang biasa. Nah ini awak mantan gubernur berduit habis, orang ngecek masuk anak tenang ya. Bertahanlah. Ngapo? Luar biasa. Nak tes sekarang sistemnya CAT. Tapi habis CAT ada wawancara. Di wawancara itu yang sego. Kalau zaman kita dulu leper, sudah CAT selesai, tunggu SK. Pertama CAT, kita di Unim. Klik, enter, Anda berhasil, tinggal nunggu SK. Selesai. Habis itu berpikir kawan, tidak ada lokak model ini. Abli buatlah wawancara. Selesai. Ya Allah. Nah ini. Sempat 2 kali kita sistem CAT. Dan ada yang 2 beradik, ada yang selama ini nunggu-nunggu nian. Salah satu saksi dan pelaku nyata ni yang di depan kamera besar ini. Dia lulus CAT. Aku tidak kenal, dia tidak kenal. Terus saya selesai gubernur, dia ngomong, Kak,
boleh tak aku bantu kakak? Ngapo kakaklah bantu aku? Kau siapa? Aku Jannata. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Ngapo? Aku nak terima kasih. Aku lulus sistem CAT tanpa duit sepeser pun. Nah sekarang aku nak ngikut kakak. Itulah yang megang kamera. Entah tahu tidak juga tidak tahu. Gitu. Kalau saya ngicu, itu orang banyak yang dua berat itu. Hai, umur 45 sampai 55 tu, ya Allah, pesta di dusun baik tidak selesai. 25 juta, bertanya kita cukup tak 5 juta nikah di KUA, kata kawan. 10 juta undang se-RT. Kalau di kota, tus mainan. Why? Luar biasa. Dari mana duit itu? Itulah yang tadi dari 35 sampai 45. Umur 55 sampai mati, jangan yang tinggalkan solat. Berarti di bawah itu boleh Pak Ustaz? Bukan cak itu. Jangan dipahami cak itu maksud saya. Karena umur 55 itu tidak kalamu lagi. Dan bukan saya nyuruh di bawah itu boleh ninggalkan solat. Maksud saya fokuskan nian. Karena anak lah nikah galau. Nak mikir apa lagi? Gitu. Cucung itu tugas bak maknya. Kita baik yang kegelian ini. Pengantin baru kini itu, yang reseh itu, mak bak pengantin itu baru sebulan nikah lah nanya, macam mana nak? Masih lancar. Baru sebulan nikah. Lah 2 bulan nanya lagi dengan menantu tu. Macam mana yuk? Masih dapat bulan ni. Masih lah. Ya salam. Nah, ini kondisinya. Ini real yang kita tengok. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Nah, kita balik ke materi kita tadi. Tapi sebelumnya, nak hitung-hitungan umur, Pak Bu, saya baca di sini tadi. Ayalah kengerinya. Dalam surat As-Sajadah ayat 5, panduan kita. Yudabbirul amra minas sama'i ilal atsumma ya'rju ilahi fi yamin kana miqdaru alfasatin mimma ta'ud. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Satu hari akhirat itu 1000 tahun kita. Siapa yang umurnya 1000 tahun? Nabi Adam. Nabi Adam cuman dia seorang. Lalu berapa lama hidup kita ni sebenarnya? Saya buka di situ. Saya juga tidak hafal itu. Kalau satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia, 1 tahun di dunia 365 hari. Satu hari di akhirat 365 kali 1000 sama dengan 365 ribu. Coba kita misalkan. Jika satu hari di akhirat juga ada 24 jam seperti di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam di akhirat berarti 1000 bagi 24 sama dengan 41,7 tahun. Apa maksudnya Pak Ustadz? Supaya kita sadar umur kita. Kalau di akhirat 1 jam di akhirat tu 41,7 tahun. 1 jam di akhirat tu sama dengan 41,7 tahun. 1 jam. 60 tahun rata-rata umur kita itu dibagi 41,7. Berapa hasilnya? 1,4 jam. Jadi kita hidup 60 tahun itu sama dengan 1,4
4 jam, sejam 15 menit, 60 tahun itu berdasarkan hitungan kita. Maka itu Allah ingatkan kepada kita tentang waktu. Nah, mari kita lihat dari hadis Nabi tadi. Sayati alaikum zamanun, akan sampai kepada kalian satu zaman. Ciri zaman itu kalau sampai dua tadi, takarrabuz zaman wa takarrabu aswat. Takarrabuz zaman sudah kita sampaikan, waktu terasa begitu singkat. Kata ulama yang lainnya, waktu yang singkat itu bisa jadi maknanya rasanya begitu cepat. Yang kedua maknanya tidak berkah waktu kita tuh. Untuk TikTok baik 3 jam tidak nguap-nguap. Kasih buku Yasin, baru bismillah 3 kali nguap. Yasin, Allah, itu tandanya tidak berkah. Di mall kita tuh cuma 2 lantai. Lantai 1, lantai 2 mentok. Nah, keliling di situ 3 jam. Sebentarnya. Coba datang pengajian ke masjid. Kelar. Itu. Diajak salat berjamaah segelonian. Padahal salah satu panggilan kubur itu, kubur tuh ngomong dengan kita nih. Wa ana baitus su'al mungkar wa nakir. Aku ni tempat mungkar nakir bertanya, siapkan jawabannya. Salah satu pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah wa rabbi, kalau orang tu rajin solat. Ngapo? Tidak ada tempat yang paling banyak menyebutkan Allahu Akbar kecuali di solat. Kalau orang tu tidak solat, menyebut Allahu Akbar tu paling seminggu sekali. Masang 114, yang keluar 411, Allahu Akbar. Allah. Ngapo? Terbalik dan katakan. Baru di Allahu Akbar. Kita laris Pak judi online di Indonesia, nomor 1 di dunia. Ini kondisi itu. Maka hati-hati kita. Keberkahan waktu itu yang mengerikan. Untuk hal-hal yang bahagia, untuk hal-hal yang hiburan, kita tahan berjam-jam gitu. Tidak ngantuk-ngantuk gitu. Tapi datang sholat Jumat, belum azan kedua gitu. Letak lituk leher kawan. Ada juga yang azannya pertama sempat menjawab salam baik, kata khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muazin azan, Allahu Akbar. Tidak tahu. Pertanyaannya, ngapo kita pacak tidur di masjid saat dengar khutbah jam 12 tepat? Ngapo? Pasti karena hati kita tenang. Orang tidak tenang tak mungkin bisa tidur. Nak nengoknya mulai tanggal 15 Februari. Banyak yang tidak pacak tidur. 4 juta 2 suara. 4 juta, oi, 2 suara. Mana? Ngembus. Allahu Akbar. Itu keberkahan waktu. Itu. Yang kedua, takarabus aswad ini yang sampai dengan kita, Pak.
Takarabus Aswad ini pasar mudah diakses. Jangan zaman ayah Rashid Ibrahim, Tantowi Johari, jangan. Zaman saya Bapak di Lubuk Durian tu, saya masih ngikut mak ke Pekan itu, dari dusun ke Pekan jarak 5 kilo 6 kilo berjalan kaki. Habis subuh berangkat itu, mak bawa cabai seberonang, di atasnya bawa terung seberonang, di atasnya cabai. Ngapo nak mengikut ke Pekan ini? Nak makan es parut. Dulu namanya es parut, kini orang ngecek es campur tu. Karena alatnya lu memang raut itu dulu. Jarak 100 meter berjalan, nyit, digigit sembado tu, nyit, alangkah banyak sembado waktu itu. Semut hitam yang sakit gitu. Lah tenangis gitu. Ngapa nangis? Jangan ikut kata mak. Jangan nangis, nak ikut. Wah, tak berani kita nangis. Padahal pacak dipesan dengan mak kelak siang. Nak ke pasarnya ni, nak ikut mak ni. Muncul teknologi gerobak. Saya masih Pak sempat gerobak itu. Nah, kalau perginya cepat karena habis subuh. Kerbau masih belum, baliknya Pak berjam-jam juga. Karena kerbau nak didinginkan dulu, nak disiram. Tidak telok kerbau tu, beda dengan sapi. Sapi itu tahan dia panas. Kalau kerbau tidak tahan panas. Bila perlu ada kubangan, suruhnya berkubang dulu. Itu. Muncullah taksi angkot. Oh, bergayut di belakang, naik di atas. Kini pasar lah di tangan. Kita nengok orang pakai kaos dagadu, dari Jogja kawan. Tengok kaos distro, Bandung. Kebila ke Bandung? Ida do ke Bandung. Ya kaos distro. Iya ngecot, bro, katakan. COD. Tidak mesti nak ke Bandung, baca ngecot. Lah yo, cot lah COD tu. Nak ngapa dibaca COD ni? Iya salah. Pasar mudah diakses lah sampai tanda yang ini. Pasar Tanah Abang, ya Allah. Dulu nak lewat tidak pacak, seluruh jalan tu dipakai oleh pedagang. Kini tidak sampai 50% terisi lagi. Ngapo? Orang beralih ke pasar digital. Luar biasa. Siapa tahu 2024 kelak ibu-ibu jual terung, tu nak dibayar, pakai barcode ya Bu. Pakai kris kuat nas. Saya baru Pak ngantar anak liburan Jakarta. Di Jakarta ni lah. Kita makan di mall tu. Tidak andaknya duit cash. Kalau tidak pakai kartu, pakai kode kris tu lah. Ini aja Pak. Cacam. Membeli sake-sake tu. Sek-sek tu. SHKE tu. Yang kentang goreng pun pakai tu. Pakai barcode. Masya Allah. Luar biasa. Dan ini tantangan baru bagi kita. Tidak perlu beli ruko, tidak perlu beli tempat. Taruh di kamar di rumah, sampaikan informasinya lewat digital. Saya bingung, pemerintah bingung. TikTok jualan, tutup jualan. Tidak terbendung, keluar lagi. Masa lampu yang cak ini harganya 2.000. Selama saya online silahkan 2.000, bebas ongkir. 2.000 bola seperti ini, coba ditanya toko listrik, 60, 70. Kaos 8 buah, 100.000. Batam tidak dapat 15.000. Ini pasar digital. Ini kondisinya. Akses pasar mudah di pasar. Kalau sudah sampai 2 zaman ini Bapak Ibu, waktu terasa begitu cepat. Pasar mudah diakses. Masalah sosial akan muncul. Mulai dari rumah tangga sampai kepada masalah sosial masyarakat. Dan ini kita rasakan sekarang. Fitnah memfitnah bukan hal yang tabu. Tipu menipu bukan hal yang aneh sekarang. Berita hoax lebih banyak daripada berita yang benar. Lah kita share
kawan ngecek hoax itu tuh la ilaha illallah. Di Padang banjir, di Lahat banjir. Tidak begitu dalamnya. Rupanya video dari Thailand kawan kirim. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Kita telpon sana di Lahat sampai sebegini. Wah, tidak ada orang kata kan. Waras kami ini. Sehat, tandanya sehat itu. Nah, orang situ kan ngomong waras itu. Nah, kita telepon sana kita tidak ada. Gempo di mana 7, sekian ditampilkan, yang di Jepang hancur, caca mati nian. Kita minta dari kawan, seberapa parah? Biasa-biasa baik. Memang 7, tapi kami aman-aman aja. Lah ngapa ini banyak rusak? Wah, itu bukan di tempat kami. Berani orang nge-share itu supaya banyak di like akun dia. Model itu pula orang sekarang. Masalah kawan tetap kawan, minta tolong besok. Saya nyalek misalnya, pacak bantu dak. Kalau bantu baik dak pacak, tapi saling bantu pacak. Nah, saling bantu kata kita. Aku butuh tim sukses. Kalau awak percaya dengan aku insya Allah. Lah batas itulah kita tuh yakin kan. Aku jalani. Tapi kalau tidak percaya nak cari orang lain tak apa-apa. Aku percaya dengan awak kata gitu. Macam mana? Orang sekarang main tidak main maaf baik. Bukan aku tidak nolong. Paling kami 4 beranak itulah. Anak aku masih SMP tidak belum. Kami berdua itulah. Ya berapa? Ya dengar-dengarlah. Kita titip duit 20 juta. Satang 20 juta. Kau jalani ya. InsyaAllah. Salah awak percaya, kita sama-sama percaya. Selesai pemilihan 4 suara. Ngembus kita. Dia pula yang marah duluan. Kurang ajarnya masyarakat. Duit tadi kasih, sebulan berikutnya bermotor baru dia. Biasa baik zaman kini pak. Di kondisi zaman tipu menipu. Rumah tangga juga model itu. Maaf saya sering prihatin di dusun. Kerja di dusun sego, bangunan tidak ada. Proyek padat karya tidak ada. Karet murah. Ikutlah penjaringan ke luar negeri. Ninggalkan bini yang baru punya anak 1. Nikah umur 16, umur 17 masih mudonian tinggal bu. Tidak hidup kita di sini, ayah merantau ke Korea. Iya. Macam mana? Jangan khawatir. Kelak tiap bulan aku kirim biaya. Jago anak-anak. Ya. Sampai hati ayah ninggalkan kami. Di sini tidak ada loka. Kita nak berumah, kita nak hidup seperti orang. Yalah, nyium kening isi muah. Nyium anak, muah, jago anak kita. Berangkat ninggalkan anak 1, 3 tahun di Korea, balik lah dapat anak 3. Allahu Akbar. Mana tidak membunuh model ini? Awak lita kerja di rantau tiap bulan, dikirim duit, balik. Lah nambah anak 2. Memang pacak dicot. Allah. Ini masalah sosial. Ini kondisi yang ada. Macam mana jalan keluarnya Pak Ustaz? Nah ini yang penting. Baru kita ceramah. Yang tadi pembukaan kalau. Al-A'raf 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa, Allah janjikan buka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Syaratnya beriman dan bertakwa. Itulah makanya kalau kita dusun termasuk kita yang dari Melayu asli atau Melayu Bengkulu, tidak pacak doa itu asa dipimpin oleh orang sembarangan. Kalau doa-doa yang dari rumah ke rumah, doa-doa spesial itu tidak seperti kita ala hazihinnya Al-Fatihah. Tidak. Sudah Al-Fatihah, Kulhu 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Ngapo ini dibaca? Tak pernah kita mikirkan.
Ngapa ulama ngajar? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah satu. Kita ni sedang minta kepada Allah, fokuslah kalau sedang minta tu. Jangan berdoa tu ragu-ragu. Jangan berdoa itu sambil mikir, ya Allah, aku nak umroh sekali aja ya Allah. Sudah, tak usah kita jawab dewek. Tapi dari mana dak duitnya? Pacaklah Tuhan. Seriuslah berdoa. Apa pacak? Lah apa yang tidak pacak? Ada baiklah. Program pemerintah, orang kaya, atau perusahaan jalan santai berhadiah umroh untuk 5 orang dengan undian KTP. KTP gitu. Tidak ada yang susah. Ini kita berdoa, kita juga yang nanyo. Maka qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, tetap fokus beriman kepada Allah. Maaf, sekarang orang beriman kepada dunia. Yang dihormati sekarang yang punya pangkat, yang punya jabatan. Yang disegani orang kaya. Saya sering cerita. Maaf ya, dah ulang-ulang saya cerita ini nih. Ada orang kaya di tengah kita ni, kaya nian dia, kentut dia, siapa yang berani marahi, potong telinga aku. Pun kata orang kaya tu kentut. Weh, maaf pak, maaf. Tak apa-apa, kata biasa baik, tanda sehat. Weh, maluan. Nang apa perlu malu, kata kita. Orang sudah operasi tu ditanya lah kentut apa belum. Kata kita. Karena dia orang kaya, jangan kita miskin ni kentut. Put, kata kita. Bundung setan menatang kau ni. Keluar dari sini. Kita dibundung, di setan menatang, diusir kita di sini. Apa beda kentut orang kaya dengan kentut orang miskin? Sama di mata Allah. Inna akramakum indallah. Itu sekarang. Maaf Bapak Ibu, saya pernah jadi gubernur. Sebelum saya duduk di sini nih, dites dulu kursi ini, kata bukan? Coba Iwan ya protokol waktu itu. Jangan sampai patah, jangan dipasang baku payung. Kalau tidak cocok ngadap ke situ, menurut protokol ganti. Ibu-ibu yang ngadap ke situ, saya ngadap ke sini. Protokol saya itu, saya pernah ngejoy protokol tuh. Dia tegak belah kanan, aku keluar dari belah kiri. Aku tidak dibuka-bukakan pintu tuh. Akhirnya teman tidak pacak pak protokolnya cak ini. Akhirnya tegaknya kiri kanan, tidak pacak buka dari atas. Nah itu kondisi ini. Maksud aku biasa-biasa. Tapi protokolnya cak itu. Waktu jadi gubernur, kesini disopiri, baliklah pintu dibuka. Itu waktu jadi gubernur. Waktu aku masuk malah bro, sana tidak nengok. Batas-batas itulah. Jadi jangan simpangkan iman kita kepada yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Makanya mohon maaf, saya dikatakan enjoy terus salah. Model-model inilah saya. Model itulah itu. Jadi qul huwallahu itu iman kita kepada Allah pertajam lagi. Tak usah silau dengan orang yang kaya. Sebab tidak akan tergantikan. Di mata Allah Bapak Ibu, kelas Hairul Tanjung yang punya Trans, baik Trans TV, Trans Studio maupun Trans yang lain-lainnya itu, yang banyak asetnya, yang duitnya mencapai 10 triliun itu, 67 triliun dan sebagainya itu, kalau dia sedekah, membangun masjid, rubah masjid takwa, bikin 2 tingkat misalnya, 1 miliar dia nyumbang ke sini, tidak ada artinya bagi Hairul Tanjung. Yusuf Kalam bantu juga 2,5 miliar misalnya. Apalah arti 2 kali jadi wakil presiden, punya Bukaka Group sebesar itu, kita nak keluar pesawat pakai tanggo dia galuh, Balai Gajahnya itu. Baru itulah aku masuk Balai Gajah, gitu. Ini luar biasa. 1,5 miliar biasa. Tapi kelas-kelas kita, orang datang ke rumah kita, muka pucat, keringat, bercucuran. Ngapo kata kita? Nangis awak lanang nih. Minta tolong Wan. Ngapo kata? Anak aku dari subuh tadi tekain-kain. Aku pikir sakit, aku marahi orang rumah. Marolah diurus. Orang rumah malu ngecek, duit habis, susunya tidak ada lagi. Minjam dulu aku duit 50, la ilaha illallah kata kita. Nah ini 100, tidak usah kau pinjami. Bagi kita ngasih duit 100 itu
lebih besar dari 1 miliar karena urusannya nyawa orang. Itu. Nah ini di mata Allah kita ini sama bu. Tinggal macam mana kita menjaga kualitas iman. Kita ni reseh ini terlalu banyak nengok orang. Cocok nian dia pakai paduan kerudung pink sama putih dah. Kulitnya putih, yang kita kulit hitam. Pakai kerudung pink tambah hitam nih, kan tidak cocok. Tidak selalu nak kita sesuaikan seperti itu. Ini nengok orang rumah besar, kita nak bangun pulau. Begitu anak lah nikah galau, sesak napas ngepelnya. Cuba bikin kecil dulu. Nak apa lagi? Mana ngecikkannya tu? Nah ini. Dah usah kita beriman. Yang kedua, Al-Falaq. Ujung Al-Falaq tu ada ayat dibuat oleh Allah, wa min syarri hasidin iza hasad. Allah nyuruh kita berlindung dari orang-orang yang hasad. Ngapo buruk nian orang hasad tu bapa, ibu Ngapo? Kalau dia iri, itu batas SMS saja. Senang lihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu SMS, iri. Iri itu yang paling bawah. Kakak iri itulah hasad. Hasad itu susah dia minta pindah ke orang, senang orang minta pindah ke dia. Macam mana caranya dia akan berkorban? Ada satu kisah. Orang kaya manggil orang miskin dengan orang busuk hati. Kata orang kaya, aku nak bersedekah dengan kamu. Dengan catatan siapa ngecek yang pertama, yang kedua kelak dapat 2 kali lipat. Itu. Kata orang miskin tu, kalau aku ngecek 100 kelak, yang busuk hati ni dapat 200 juta. Kata yang busuk hati ni, kalau aku ngecek 1 miliar, dapat baik. Lanang miskin 2 miliar kelak. Akhirnya diam galau. Sampaikanlah kata orang, aku kasih cash. Nunjuk orang yang hasad. Aku pak, apa? Pecahkan mataku sebelah katanya. Nah, kata orang kaya ni, aku nyuruh kamu minta duit. Kata bapak tadi, apa yang kami minta bapak kasih. Iyo, tapi minta duit. Iya, aku tidak nak duit. Aku nak pecahkan mataku sebelah. Untuk apa? Yang lanang ni 2 matanya pecah katanya. Dia tahan pecah matanya 1 demi yang miskin tadi. Mana miskin, mana buta bulu. Dia senang tengok dia. Dia tahan menderita tapi orang lain lebih menderita. Itu sifat orang yang hasad. Jangan pernah dipelihara. Maka sebelum tidur, Rasul menganjurkan kita membaca 3 kul ini. Kul a'um, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil. Yang ketiga ada an-nas. Di ujungnya tu minal jinnati wan nas. Dari pengaruh jin dan manusia. Jin ni ada yang baik, ada yang buruk. Manusia ni ada yang baik, ada yang buruk. Tapi lebih buruk dari jin namanya setan. Sayangnya manusia ni lah banyak ngambil tugas-tugas setan. Maka disebutlah kesetanan. Belum pernah kita dengar setan kemanusiaan. Nah, kita berlindung dari itu. Narkoba tu kerja jin, kerja setan. Tapi di Indonesia, Bengkulu ini se-Indonesia termasuk 41 daerah yang paling rawan. Penduduk belum sampai 2.500.000. Narkoba lah sebanding pula dengan Makassar, Bandung, Medan, Palembang, Jawa Timur. Wah, hebat kita. Ini kondisi yang ada. Baru 5 bulan bos narkoba internasional milik aset Bengkulu ini keluar, lah masuk lagi. Kita punya satu pak aset bandar narkoba tingkat internasional. Putra Bengkulu asli. Kondisi. Siapa pemakai narkoba ini? Menengah ke bawah. Orang kaya tidak ndak dia pak. Itu. Tapi yang menengah ke bawah, lasaro, ekonomi susah, lah narkoba lagi. Nah, maka itulah kita berlindung dari hal demikian. Kesimpulannya Pak Ustaz, nah, ada TikTok saya yang viral sekarang ini, belajar dengan sopir. Kita tutup dengan kisah itu. Sopir
Kalau kita bermobil, berkeluarga atau dengan kawan-kawan jalan-jalan, yang paling sibuk di mobil tu supir. Tangan tak pacak berdiam, mata nengok kiri kanan, telinga dengar klakson depan belakang, itu. Kaki ngegas ngerem, mijak kopling. Sopir yang sibuk ni penumpang yang mabuk. Wah. Apa masalah? Padahal penumpang nak tidur, nak makan, nak minum, itu. Kalau ada karaoke nak menyanyi. Kalau bos-bos besar tu ada WC-nya di dalam tu. Silakan. Tapi ngapa sopir yang mabuk, sopir yang sibuk, penumpang yang mabuk? Karena sopir mengendalikan mobil, penumpang dikendalikan mobil. Sopir tu bawa mobil, penumpang dibawa mobil. Artinya kita hidup ini laksana penumpang, laksana supir. Jangan kita disetir oleh dunia, kita yang nyetir dunia. Banyak kita tertipu dengan penampilan orang. Ke pasar pakai baju Dexter, nenteng, kantong kresek, kiri kanan. Kata kita ibu ini, idaknya berias. Begitu kita telusuri di pinggir jalan, lah nunggu di pinggir jalan tu mobil Alphard plus sopir. Kayo orang ini. Ada orang yang pakaiannya begitu gemerlap, lumpur dikit, bau dikit, kita telusuri balik, rumah masih atap miye. Ini orang-orang yang mabuk dunia. Galak juga saya ngomong maaf, bukan bermaksud apa-apa. Berkawan dikit, berduit tidak, bermasyarakat kurang, tokoh tidak, ditokohkan tidak, nyalek. Ini kan mabuk. Ya mohon maaf. Maksud saya jangan kita yang disetir oleh dunia. Kita yang ikut. Sesuaikanlah dengan kondisi kita. Biasa-biasa baiklah. Hidup ini bukan untuk kita susahkan. Maka Rasul mengatakan dunia salah satu ayam. Dunia ini cuma 3 masa. Yaumu amsi qatma biyadika min husain. Hari kemarin tak pacak diulang lagi. Yaumu ghadin la tudri, atur kamu. Hari esok tak ada jaminan kita hidup sampai asar kelak. Tak usah mikirkan masa depan. Masa depan tu tidak pernah mikirkan kita. Wa yaumun, kini, pikirkanlah kini. Amun Senin nak puasa-puasa lah. Amun Kamis nak puasa-puasa lah. Amun nak bersedekah lah. Tak usah mikir, kalau sedekah kelak kurang nih. Kalau sedekah kelak kurang nih. Itu. Tidakkah sedekah. Nak berkurban lah. Awak belum akikah. Orang ngajak kurban. Macam mana tak? Kecek orang tidak sah. Itu aliran sesat. Yang ngecek tidak boleh berkurban kalau belum akikah. Itu aliran sesat. Tak ada dalilnya. Sah, benar, boleh orang yang belum akikah mau berkurban. Segonian Islam tu tidak sesulit itu. Umroh belum. Belum. Tang stroke baru nak umroh, siapa nak ngajak? Berangkatlah. Itu. Tak usah kita susah-susahnya itu. Daftar haji apa tidak? Tak? Daftar haji umur 40, 25 tahun lagi 65. Kalau mati daftarkan dahulu. Belum waktunya, siapa tahu Masjid Haram diperluas tahun 2030, ada diperkirakan sampai 10 juta jamaah. Sekarang baru 5 juta. Maka waiting list kita panjang. Nah kalau dia berkembang menjadi 10 juta, artinya 2 kali lipat. Yang nunggu 20 tahun jadi 10 tahun. Nah ngapa kita mikirkan sekarang? Lakukan sekarang. Itu yang harus kita. Kalau kita belum sempat duha kemarin, sudahlah lewat. Besok belum tahu, duha kini. Lah jam 11 nak duha, 1/4 jam sebelum zuhur baru habis waktu duha. Jangan kita banyak niat perhitungan. Seumur hidup belum pernah tahajud gitu. Aku segon yang bangun jam 2, tak usah jam 2. Masjid berbunyi jam 4:04. Azan subuh 4:41. 20 menit lagi.
Masuk di WC 20 menit itu, cukuplah 10 menit di WC. Masih ada 10 menit lagi. Baca 2 rakaat tahajud, jadilah. Baca 4 rakaat, syukurlah. Ya witirnya Pak Ustaz, biasakan witir sebelum tidur. Tak perlu witir lagi lah. Nah kalau misalkan belum witir sebelum tidur, laksanakan witirnya 10 rakaat. Kalau tidak ada alasan kita. Mudah-mudahan 2024 lebih baik daripada 2023. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Tak usahlah kita berayak-rayak nak kemana-mana, siapa tahu badai. Nah, roboh kayu rupas di giliran kita ni. Mati ngapo tergencet batang rau. Ngapo? Jalan ke badai. Mati. Disnya kita mati, tetap kita mati. Saya pikir demikian. Mohon maaf, doa oleh Pak Imam. Langsung. Kita sudahi pertemuan kita dengan sama-sama berdoa ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah.